Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua. Nah, di sini saya memaparkan materi yang berjudul manajemen kinerja pada perusahaan bisnis dari manajemen kinerja tradisional ke manajemen kinerja baru. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rabit Pratama, NIM 2019-008-293. Di sini saya dari kelas 6A8 manajemen. Selanjutnya, di sini pengertian manajemen kinerja tradisional, yang dimana manajemen kinerja tradisional ini sendiri suatu sistem di dalam manajemen itu sendiri, di mana dia berperan penting sebagai orang pada posisi agar dapat mempertahankan status QO-nya dan mengendalikan bawahannya agar bisa mematuhi aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian di sini ada permasalahan pada manajemen kinerja tradisional. Di sini biasanya manajemen kinerja tradisional sendiri tidak efektif untuk dipergunakan terhadap organisasi bisnis, yang dimana dia memasuki persaingan semakin ketat di tingkat global. Karena apa? Karena karakteristik yang dimiliki manajemen kinerja tradisional atau bisa disebut MKT sebagai berikut. Yang pertama itu MKT terlalu berfokus ke deskripsi pekerjaan yang statis, yang artinya jadi setiap pekerjaan yang bersifat statis itu digunakan untuk standar penilaian kinerja karyawan itu sendiri. Untuk deskripsi pekerjaannya itu tidak adaptif terhadap perubahan yang pesat dan cepat di lingkungan, biasanya di eksternal maupun di internal suatu bisnis. Yang kedua, MKT ini berfokus ke individu, yang artinya memfokus itu terhadap kinerja individu, biasanya menyebabkan pekerjaan terkotak dalam sistem hierarki, di mana manajemen kinerja itu berfokus pada individu. Biasanya cenderung membuat individu akan mementingkan hanya kinerja individu saja, yang dapat mengorbankan kerja karyawan lain, sehingga selain karyawan lain itu ada kinerja tim juga dan kinerja organisasi. Kemudian yang tiga, MKT berharap kinerja dinyatakan dalam target yang baku atau MBO atau manajemen by objektif. Di sini jika pekerja yang dicapai karyawan dan tim manajemen dianggap tidak baik, maka kinerja karyawan itu biasanya dilakukan atau bisa disebut tidak baik juga. Kemudian MKT itu berorientasi pada volume pekerjaan dan penghemat biaya. Ini sendiri kinerja karyawan itu dinyatakan baik. Tadi kan tidak baik yang nomor poin ketiga. Di sini dinyatakan baik jika karyawan bekerja itu menghasilkan volume pekerjaan yang banyak dan menghemat banyak biaya. Kemudian yang keempat, feedback manajemen kinerja dari satu sumber, yaitu dari atasan. Yang dimana feedback penilaian hanya dipercaya ke manajer. Untuk apa? Untuk mendapatkan nilai yang baik dalam melakukan pekerjaan, dimana karyawan akan berusaha asal bos senang. Yang keenam itu MKT terlalu berfokus pada praktik administratif yang terpisah, di mana kompensasi penilaian kinerja atau evaluasi dan deskripsi pekerjaan itu sering membawa persoalan yang berbeda-beda, akan tetapi tidak mempunyai terkait tujuan secara jelas antara
satu dengan yang lain. Kemudian poin ketujuh, MKT terlalu berfokus ke masa lalu. Nah, maksud dari poin ketujuh ini, pemfokusan ke masa lalu itu mengganggu manajer untuk melihat kinerja bisnis saat yang akan datang. Jadi partisipasi karyawan itu menjadi pasif, di mana lingkungan bisnis itu berubah cepat, menyebabkan organisasi sumber daya manusia dan terhadap penentuan tujuan dan prioritas bisnis, sehingga permintaan pasar terus mengalami perbaikan berkelanjutan terhadap yang telah terjadi sebelumnya. Oleh karena itu, pemfokusan ke masa lalu membuat organisasi tidak adaptif terhadap perubahan permintaan pasar yang terjadi. Kemudian yang terakhir, MKT mengoreksi terhadap suatu yang salah. Nah, di sini yang artinya MKT ini berorientasi tidak mencegah masalah, melainkan berorientasi terhadap pengoreksian suatu yang salah. Jadi begitu. Selanjutnya, nah di sini manajemen kerja baru. Nah, di sini apa sih maksud manajemen kerja baru ini sendiri? Nah, di mana manajemen kerja sebelumnya itu manajemen kinerja tradisional yang sudah tidak efektif untuk dipergunakan di dalam kondisi bisnis saat yang akan datang. Nah, manajemen kinerja tradisional ini harus jadi tertinggal, sehingga diganti dengan manajemen kinerja yang baru ini untuk menggunakan beberapa pendekatan, misalnya total quality management, engineering, fast response organization, serta pengembangan organisasi. Nah, di dalam pengelolaan setiap proses dalam organisasi bisnis itu sendiri ada suatu kecenderungan bagi organisasi. Untuk apa? Untuk menerapkan total quality management itu sendiri. Kemudian berikut ada beberapa karakteristik manajemen kinerja baru. Di sini berikut ini karakteristik manajemen kinerja baru atau MKB. Yang pertama, berdasarkan pada kebutuhan dan harapan customer. Nah, yang artinya harapan manajemen kinerja itu adalah untuk mempunyai keterkaitan dengan rencana bisnis organisasi dengan cara karyawan yang semula berfokus pada deskripsi pekerjaan yang statis berubah menjadi deskripsi pekerjaan yang dinamis, sehingga deskripsi pekerjaan yang dinamis itu hanya berfokus memuaskan kebutuhan dan harapan customer eksternal dan internal yang senantiasa berubah. Kemudian berfokus pada tim dan individu, yang artinya agar perbaikan terhadap pemberdayaan karyawan dapat berhasil, sehingga MKB itu memperkerjakan individu tidak di dalam sistem hierarki yang terkotak-kotak, melainkan harus bekerja sebagai anggota tim. Anggota itu berfungsi dan sebagai bagian dari proses yang semua mengarah ke tujuan bersama organisasi. Sehingga kebijakan manajemen atau termasuk manajemen kinerja disesuaikan dengan kebijakan pendidikan, pelatihan, pengembangan karyawan yang diarahkan untuk perbaikan yang mendukung kerja tim. Di sini dinyatakan dalam target perbaikan. Di sini artinya harapan kinerja yang dinyatakan dalam target perbaikan bukan dinyatakan sebagai perbaikan, melainkan
sebagai target yang baku dalam MBO. Nah, target perbaikan itu berkomunikasi untuk mencapai kriteria, di mana dapat diukur dalam diobservasi, mengontrol dan mempengaruhi individu dan tim, serta mempengaruhi terhadap proses yang cukup signifikan untuk lebih mampu mengetahui harapan customer. Yang keempat, berorientasi terhadap pencapaian kinerja berkualitas dan kepuasan konsumer. Yang artinya harapan kinerja berorientasi pada pencapaian kerja itu berharap terhadap kualitas dan pelindungan customer. Kelima itu ada feedback kinerja datang dari banyak sumber. Nah, di mana feedback kinerja ada itu sendiri seharusnya dari customer yang dilayani oleh karyawan atau tim. Customer ini terdiri dari customer eksternal, yang artinya pelanggan, masyarakat, dan lain-lain. Dan customer internal itu sendiri yaitu karyawan, pimpinan, stakeholder. Sehingga karyawan dan supervisor memainkan suatu peran penting dalam manajemen kerja. Nah, jika melakukan feedback kinerja terhadap dirinya sendiri, maka dapat memberikan feedback kinerja terhadap orang lain atau tim lain. Kemudian, independent call unit, di mana ini memperfokus pada multi-file system yang terintegrasi, yang terdiri dari individu dan tim. Yang ketujuh itu berorientasi ke masa yang akan datang, yang artinya dengan berorientasi ke masa yang akan datang, MKB mendorong karyawan sebagai partisipan aktif. Jadi setiap karyawan atau tim bersama manajer serta superior itu mengidentifikasi menilai suatu harapan customer. Jadi target perbaikan itu berkelanjutan, sehingga keahlian yang dibutuhkan dalam perbaikan berkelanjutan itu sendiri. Yang terakhir ini pencegahan masalah, yang artinya MKB berorientasi mencegah, tidak defensif, dan tidak hanya memperhatikan pengoreksian output yang rusak. Dengan berorientasi mencegah masalah, MKB ini mampu memperkenalkan atau mampu memperkecil masalah-masalah yang akan muncul dengan memperhatikan karakter itu sendiri. Jadi manajemen kinerja baru ini akan mengantar kinerja karyawan, tim, serta organisasi ke yang terbaik. Selanjutnya, di sini ada perbedaan antar dua pendekatan. Bisa dilihat manajemen kinerja tradisional sama manajemen kinerja baru. Yang pertama itu manajemen kinerja tradisional. Dia berfokus pada deskripsi pekerjaan yang statis. Sama halnya manajemen kerja baru. Manajemen kerja baru ini sendiri dia berfokus pada kebutuhan dan harapan customer. Jadi kalau tradisional dia ke statis, kalau yang baru dia harapan ke customer. Yang kedua itu berfokus pada individu. Kemudian manajemen kinerja baru itu dia berfokus pada individu dan tim. Jadi dia berbeda. Kalau tradisional dia hanya individu saja. Tetapi manajemen kerja baru itu dia individu dan ada timnya juga. Kemudian yang ketiga itu harapan kerja dinyatakan dalam target baku atau manajemen by objective atau MBO. Di sini manajemen baru itu harapan kerjanya dinyatakan dalam target perbaikan berkelanjutan. Sangat jauh perbedaannya. Di sini kemudian berorientasi pada volume pekerjaan dan meminimalkan harga. Sama halnya kinerja ini berorientasi pada pencapaian kualitas. Sini ada feedback supervisor atau manajer
Nah, di sini ada feedback kinerja dari berbagai sumber, berfokus pada praktik dan sistem administrasi terpisah. Nah, yang baru ini berfokus pada multi-level sistem yang terdiri dari individu, tim, proses, dan unit bisnis. Nah, di mana dia mengelola kinerja karyawan dalam konteks kinerja bisnis. Kemudian ada berfokus ke masa lalu dan partisipasi karyawan pasif yang tradisional. Kemudian yang kinerja baru ini berorientasi pada masa yang akan datang dan berpartisipasi aktif dari karyawan. Nah, yang terakhir pengoreksian terhadap sesuatu yang salah. Di sini pencegahan masalah. Next. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa organisasi bisnis sekarang ini membutuhkan sistem kinerja yang elegan, people manajemen, dengan memperhatikan karakteristiknya. Manajemen kerja tradisional tidak lagi efektif untuk digunakan di dalam organisasi bisnis yang dimana memasuki pasar persaingan global itu sendiri. Kemudian karena itu manajemen kerja tradisional itu ditinggalkan dan digantikan dengan manajemen kerja baru. Nah, dengan memperhatikan karakteristiknya, manajemen kinerja baru itu berdasarkan TQM sesuai dengan efektif bagi organisasi bisnis yang memasuki persaingan yang semakin ketat di pasar global itu sendiri. Namun demikian, penerapan sekitar 117 yang saya dapatkan di internet, manajemen kerja pada perusahaan bisnis dari manajemen kerja tradisional itu ke manajemen kerja baru, sehingga manajemen kerja baru tersebut dalam suatu organisasi dapat berhasil jika didukung dengan penerapan TQM secara penuh dan menyeluruh pada setiap proses organisasi. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya tutup. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.